Dan kita akan mulai halal bihalal ini dengan diskusi, belajar seperti biasa. Ada opening speech dulu kali dari Hafara. Oh, dari tuan rumah ya. Nah, ibu tuan rumah. Oh iya. Oh ya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat ibu tuan rumah kita. Mangga, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Alhamdulillah ini para guru turun gunung. Kalau persilatan namanya Gunung Wudang, Crouching Tiger. Jadi alhamdulillah sekali kita bisa berkumpul di sini seadanya aja, karena yang penting kan sharing ilmu dari para guru. Kemudian kita berkumpul untuk halal bihalal, insya Allah semuanya berbahagia, semuanya mendapat fitrah ya Kang. Gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul. Waktunya sekarang kita untuk mengisi recharge lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita tepuk tangan dulu dong buat host kita. Baik, ibu-ibu, seperti biasa sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak. Senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini dan kita bisa menikmati semua aliran-aliran nanti yang akan disampaikan oleh guru-guru kita di sini. Jadi kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan untuk memulai kita tepuk tangan yang kencang. Ini yang akan berbicara urutan dari umur paling tua dulu ya. Topik kita apa ya? Topiknya halal bihalal ya. Oke, kita nggak tahu topiknya apa, tapi mungkin kita akan bicara tentang refleksi, tentang halal bihalal, tentang Ramadan, dan nanti very open to discuss. Saya rasa yang paling seru tuh kalau ada diskusi, ada pertanyaan, dan pemantik-pemantik pertanyaan itu nanti yang akan menghidupkan. Oke, di antara kita yang paling ustadz tuh ada dua. Satu Ustadz Yanuar, yang kedua Ustadz Iip. Nah, jadi yang non ustadz kita persilahkan ustadz dulu boleh ya. Ya, yang paling kanan nggak jelas apalagi nih. Ini paling nggak jelas yang paling kanan gitu. Jadi udah Kang? Saya masukin dulu ya. Tenang. Oke, kalau gitu kita awali dulu dari yang paling ujung. Kita tepuk tangan untuk Mas Yanuar. Monggo Mas. Belakangan aja. Udah ada awal dulu. Menurut deh. Sesepuh dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu. Terima kasih tuan rumah ya sudah mengundang kami. Saya tuh kalau dibilang guru deg-degan ya enggak. Kalau ingat riwayat kecilnya, riwayat mudanya, saya pernah belajar bareng Mas Soni ini nggak ada guru-gurunya. Saya kira saya mulai dengan cerita aja ya. Tadi tanya temanya apa, halal bihalal. Yang pengen saya ceritakan itu kita sering berhalal bihalal sama sesiapapun. Cuma pertanyaan, kita pernah halal bihalal sama diri kita sendiri nggak? Ya. Jadi seringkali itu sedekah misalnya ya. Sedekah sama orang, sedekah sama keluarga. Tapi udah pernah belum sedekah sama diri sendiri? Agak bohong lah sebenarnya kita sedekah sama orang tapi nggak pernah sedekah sama diri sendiri. Nah, itulah makna halal bihalal dengan diri sendiri. Saya mulai dengan cerita. Cerita saya adalah pengalaman ketika naik pesawat. Kemana kotanya nggak penting. Jadi begitu mau berangkat take off itu, katakanlah dari Cengkareng ya, itu ada awan hujan, ada mendung, mungkin gelap. Terus pesawat naik ke atas,
Sesekali terang, kelihatan langit biru. Tapi sesekali juga ada turbulensi. Sesekali hujan. Terus mendekati tujuan, ternyata gelap lagi. Mendung dan bergoyang-goyang, langit birunya tuh hilang. Yang ingin saya ajak gambarkan adalah langit biru. Siapa itu langit biru? Langit biru bukan lain, itulah kesadaran kita sendiri. Itulah halal bihalal kita sendiri. Jadi kalau kita bisa memahami siapa langit biru, suasananya apa sih? Tenang, damai, penuh cinta. Itu makna basmalah lah, ya. Nah, turbulensi, awan hitam itu apa? Itulah kehidupan kita sekarang yang bisa berganti-ganti. Kalau saya boleh ringkas, di dalam hidup itu cuma ada dua aspek. Aspek pertama, peristiwanya. Tiap kita punya peristiwa yang beda-beda. Sebenarnya penting apa enggak? Penting, tapi buat diri sendiri, buat orang lain belum tentu penting. Yang kedua, situasinya. Ada yang ketipu, ada yang senang, semuanya pasti dualisme. Kalau kita kutip ayat di Mushaf kan, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gelap terang berpasangan, tapi ya itu turbulence itu, itulah mendung, itulah gelap. Itulah peristiwa hari-hari kita. Jadi peristiwa, cerita, suasana. Nah, yang paling penting adalah aspek kedua. Itu emosinya. Dari peristiwa itu ada marah, ada senang, ada apapun. Itulah pengantar atau lukisan alam sebenarnya. Nuansanya alam supaya kita ingat sama si langit biru tadi. Jadi emosinya dirasakan, peristiwanya dilalui. Saya bilangnya sih acceptance ya. Ada dua, kalau baik kita syukuri. Agak keliru kalau syukuri itu digenggam sebenarnya. Syukuri itu ya kita terima untuk kemudian apa? Kita lepaskan kembali. Karena sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Yang nggak enak ya diterima. Orang Nusantara sebenarnya proses satu step. Terima dulu. Lilo itu konsekuensinya semua juga diterima. Legowo ya udah jalan. Nah, itulah pengantar kepada langit biru. Jadi halal bihalal, saya ingin mengajak emosi itu seperti mengaduk-ngaduk aja peristiwa, tapi bagaimana kita kembali ke langit biru. Siapa itu langit biru? Mendung, segoncang hebatnya, itulah dualisme hidup. Langit biru tetap tunggal. Saya kira itu aja, Kang Abu. Moga-moga bermanfaat. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Wah, ini simple, dalam, dan nanti kita maknai lebih dalam lagi. Baik, bicara tentang langit biru, berbicara tentang kedalaman, mungkin yang tadi saya sampaikan, ini Ustadz 1, Ustadz 2 dulu ya, yang paling Ustadz dulu. Kita tepuk tangan buat Kang Iip. Mangga Kang, bentar. Tadi bisik-bisik bagian doa aja katanya. Oh ya. Yang doa nanti Kohem. Bukan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menerima
dan menyerap aliran pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali ke fitrah dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya, wabil khusus para guru, para murid, dan sebenarnya di antara kita nggak ada guru murid ya, hanya ngaku-ngaku aja guru dan ngaku-ngaku murid, padahal kami nggak pernah ngangkat murid dan tidak pernah menerima penerimaan murid baru, nggak gitu, nggak ada pendaftarannya lagi. Benar. Tapi biar di undangan keren aja, ketemu 9 guru gitu. Iya, Wow. Padahal tidak pernah menerima penerimaan murid baru, nggak Iya, pernah benar. ada daftarnya ya gitu. Ketemu Wali Songo katanya. Halo, tadi di belakang bisik-bisik jangan ceramah, ngantuk katanya. Ya sudah, nggak usah ceramah. Siapa tadi yang usul ya jangan ceramah, katanya Pak, ngantuk. Habis makan dengar ceramah ngantuk katanya. Iya juga saya bilang. Stand up aja, stand up. Ya? Stand up comedy. Nah itu maksudnya. Iya, tapi saya nggak bisa stand up komedi masalahnya. Selamat siang Bapak Ibu, menjelang sore, ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah melihat langit biru, ya. Sekarang kita sedang merasakan rindu yang membiru. Apa rindu membiru ya? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Sedikit tentang halal bihalal ya. Kenapa namanya halal bihalal? Aslinya halalun bihalalin. Aslinya halalun bihalalin. Jadi halal bihalal gitu ya. Saya pernah dengar cerita gitu kan. Ini cerita halal dulu ya. Karena nanti kalau ada halal berarti ada haram. Seorang Habib ditanya, "Bib, babi gimana hukumnya Bib?" "Haram." "Oh gitu Bib. Kalau babu gimana Bib, babu?" "Kalau itu halal," kata gitu. Mulai ya. Mulai. Ini nih yang oke tuh gini. Ini orang nggak bisa bedain mana haram mana halal ya gitu. Iya benar. Satu, dan yang kedua, ketika kita mendengar kata haram, yang terbayang dilarang gitu. Betul. Dilarang kan? Jangan, dilarang gitu. Nah, kalau Masjidil Haram masih terlarang dong. Masjid larangan gitu. Jadi haram tuh bukan dilarang sebetulnya. Terhormat, keramat, penting gitu. Penting diperhatikan. Kembali ke halal ya. Makanan tadi halal ya? Tidak mengandung babi kan? Oh, Ya. tidak. Ya. Soalnya gini, Bu. Babi katanya haram. Nah, kalau babi mengandung babi gimana? Babinya haram katanya ya. Ada babi mengandung babi gimana? Double haram. Nah, ada lagi babi mengandung babi hasil selingkuhan gimana? Nah, masalah kan? Haramnya berlipat ini. Ya, kembali ke halal dulu ya. Jadi halala itu dari kata hala ya, double L, halala gitu. Dibacanya hala, yahilu halalan. Artinya terurai artinya. Seperti benang kusut terurai lagi. Tadinya nggak kusut kan, digulung, kemudian dibuka, terurai, kusut, nah diurai lagi. Jadi benang yang kusut terurai kembali, itu namanya halala. Yang kedua, halala berarti bersih, seperti udara yang tercemar, kemudian mengendap kotorannya dan bersih kembali.
Seperti waktu musim COVID kemarin kan? Ya. 2 tahun COVID bumi menjadi bersih. Berarti virus sebenarnya siapa sebetulnya, Bu? Nah, gitu. Ternyata ketika manusia pada di karantina di rumah, bumi bersih. Berarti virus yang sebenarnya nih manusia di bumi itu. Ya. Tapi muka kusut. Muka kusut. Makanya malaikat bilang, Tuhan, kenapa kau menciptakan khalifah yang akan membuat kerusakan gitu? Jadi pembuat kerusuhan itu manusia sebetulnya. Nah, ketika manusia pada diam di rumah, bumi kembali bersih. Nah, ketika udara ini bersih kembali, itu namanya halala. Halal ya. Halal. Yang ada 3 mana? Terurai, bersih, kemudian suci. Jadi tadinya suci kembali suci. Makanya Idul Fitri itu kembali kepada suci. Suci dari apa? Kalau slogan 3 fakir gitu kan? Apa yang pertama, Kang? Gak tahu apa-apa. Itu dulu. Satu dulu. Ya. Surat 16:78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi ketika manusia dilahirkan brojol ke alam dunia nih, Bu. Brojol bunyinya apa bunyinya tuh? Waktu brojol bunyinya apa? Oe, oe kan? Ketika brojol ke alam dunia gudubrak tah? Oe, oe. Posisinya dalam keadaan suci. Bahasa Qur'annya la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Itu fitrah pertama. Manusia tidak tahu apa-apa. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian kami jadikan pendengaran, penglihatan dan fuad. Pendengaran, informasi. Kemudian absar itu observasi, afidah itu pemahaman di dalam hati. Supaya manusia menjadi tahu. Tetapi setahu-tahunya manusia tetap tidak tahu. Tetap tidak tahu. Jadi ada orang yang tidak tahu, ada yang merasa tidak tahu, ada yang sok tahu, ya, ada yang banyak, ya. Fitrah yang pertama, manusia itu tidak tahu apa-apa. Kalau bahasa malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma alam tana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, kami tidak mengetahui apapun selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu pun yang diajarkan hanya sedikit. Kalau bahasa Quran, seandainya kalimat Allah ditulis dengan 1 lautan ditambah 7 berarti 8. Kalimah Allah ditulis dengan 8 laut, maka kering lautan sebelum habis kalimat Allah. Jadi ya pengetahuan kita hanya sedikit, dan makin kita belajar sebenarnya kita makin tidak tahu. Dan ketika seseorang merasa dirinya tidak tahu apa-apa, itu awal seorang itu mulai cerdas. Jadi kecerdasan seseorang dimulai ketika dia merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Sebaliknya ketika seseorang merasa dirinya tahu, disitulah berhenti belajar dan dia menjadi orang yang paling bodoh. Kata Imam Al-Ghazali itu ya, bukan kata saya. Fitrah yang pertama itu sebetulnya, bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Ketika kita merasa tidak tahu, kosong, maka di situ ada isi. Ya, makanya izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan. Siapa yang kosong, Kang? Siapa yang kosong? Dialah yang maha goib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah yang kedua, suci yang kedua, kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa karena semuanya milik Allah. Keberadaan kita ini ilusi. Kita jarang menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak ada, karena yang ada hanya Dia. Halo?
Kenapa jadi sepi begini? Kan nggak ada. Oh kan nggak ada. Oh iya nggak sadar kan nggak ada ya. Ya yang ketiga, suci yang ketiga, kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa? 0, kosong. Kita ini bukan siapa-siapa. Kecuali orang tua kita memberi label nama Iip. Oh kamu Iip ya? Kamu ini ya? Ikan yang memberi label orang. Sebenarnya kita nih nggak ada. Ketika kita berkata selamat Idul Fitri, benarkah? Apa benar kita sudah kembali ke fitrah? Itu pertanyaannya. Selamat Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, itu pun mudah-mudahan. Mudah-mudahan ungkapannya. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali ke fitrah. Karena tidak mudah kembali ke fitrah itu ternyata babak belur, Bu. Saya seumur gini belum merasa kembali ke fitrah, belum. Kalau kembali ke fitri pernah. Iya. Mau kemana malam takbiran udah dandan, mau ketemu Fitri gitu. Bukan Idul Fitri itu. Kembali ke fitrah bukan kembali ke fitri ya gitu. Ya Bu ya. Begitu. Sudah 5 menit, kasihan yang lain nanti menunggu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Udah, kan jangan lama-lama. Ya kan masih ada gitu. Ketemu sih. Ya itu saja Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita kumpul di sini tuh ya dalam rangka itu, semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitrah. Nanti ada Bang Dame, fitrah itu apa? Ada Romo, ada Mas Sony. Fitrah itu apa? Ini paling tahu tentang fitrah itu beliau ya. Ya kasih dulu nanti begitu. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Banyak ngomong banyak salahnya. Ya bercanda dikit supaya nggak ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Iip. Kita dapat langit biru, dapat kekosongan, dan mungkin biar kosong. Biar kosong. Tapi duduk jangan pindah, soalnya frame-nya di situ. Iya. Kosong goib dia. Kosong baik. Ya. Ngalangin. Baik. Berikutnya kalau tadi 2 ustadz, kita akan dengar dari Romo ya, karena penyeimbangnya kita akan dengar apa yang akan dialirkan melalui Romo Yusuf Daud. Monggo, Guru, silakan. Tepuk tangan Ibu Bapak. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih teman-teman sekalian, majlis kumpul-kumpul hafara. Ada yang belum tahu arti hafara? Nah baru mau diomongin, diartiin dulu kan karena yang ngasih namanya Romo soalnya ya. Jadi ini ikut pengajian apa sih? Namanya hafara gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Mbak Three Angels ini, Mbak Nora, Mbak Nova, Mbak Adit, terus mau jadi kalau bank itu ada mergernya itu disatuin dari yang banyak itu supaya makin besar modalnya. Saya bilang kalau banyak jadiin satu aja ya, namanya harus ganti. Pas saya lagi mau baca, habis baca ayat itu, haza min fadli Rabbi. Jadi singkatnya hafa. Haza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku itu. Oke ya, tahu semua ya. Bukan Havana kata Mbak Nova gitu. Havana mah di Kuba kata gitu. Apa nyimeng kita, apa namanya? Apa? Cerutu. Banyak di sana halal. Ya terima kasih sekali lagi. Halal bihalal udah. Nah saya mau ngomong sawal, ya kan? Sawal dalam kaidah linguistik bahasa Arab
itu artinya nambah gitu. Nambah naik. Kita ngisi air di botol ini kan nggak langsung penuh, ya kan? Tapi diisi, dituang gitu kan? Tuang gitu kan? Terus sampai penuh, sampai naik. Nah, itu namanya sawal. Bertambah. Apanya? Ketaatannya. I'm sorry to say, this is sawal. Oke? Nah, jangan buang sampah sembarangan. Ketaatan bertambah. That's walk the talk. Itu yang diajarkan rasanya oleh 9 wali di sini. Gitu. 9 tuh? Ya, yang 2 goib. Ya, dipas-pasin aja lah 9 gitu kan biar lucu Kan gitu. Jadi itu sawal. Kedua, kayaknya nggak menarik, udah kebanyakan dibahas nanti. Yang menarik, 3 hari sebelum Pop meninggal, beliau memberikan wejangan kepada seluruh alumni Nostra Aetate. Saya termasuk alumni pertama tahun 2008. Nah, apa yang dia katakan? Dia katakan cuma ada 12. Nanti yang ikut hari Jumat malam silakan monggo siapa aja yang di sini Zoom ya. Saya mau pretelin itu, tapi di sini saya mau sampaikan 5. Ada 12 sebenarnya. Terus ketika beliau mengatakan cintai sesama manusia. Apa sih maksudnya? Hampir 500 alumni dari semua benua yang dapat beasiswa itu, kita saling tengok walaupun di Zoom. Maksudnya apa? Karena suaranya udah kayak saya nih gini. Ini masih mending nih gini suaranya. Oh, nangis, semuanya nangis itu. Pas nge-zoom dia bilang, kok masih sempet-sempetnya beliau itu. Dia sengaja gitu. Kan dia mau melihat, bebaskan yang tertindas, angkat yang dilemahkan, yang dimiskinkan gitu kan. Udah. Jadi terakhir dia bolak-balik bikin tanda apa nih? Love. Maksudnya apa? Semuanya pada nggak begitu. Nah, saya ngacungin diri aja, kebetulan Romo Markus yang penerjemah beliau, Pak Markus itu. Nah, beliau menerjemahkan. Di sini yang jurusan filsafat dan tasawuf siapa? Ada 3. Saya, ada satu lagi dari Syria, cuma dia jadi dosen di Kanada. Satu lagi orang Spanyol. Gitu. Semuanya non Muslim, yang Muslim saya, dia mau yang Muslim, gitu kan. Akhirnya saya diminta, terus kamu waktu nulis disertasi buat ini apa? Saya tulis bridal mysticism. Bridal itu, tahu kan bridal, ya, pernikahan mistik Timur dan Barat, khususnya Nasrani dan Islam, gitu kan. Kalau bolak-balik sampai 3 kali, His Holiness ngomong apa tadi, cintai, love gitu, amor fati gitu. Rasanya, terus kemudian dia tangannya begini, udah tidur. Jangan-jangan hari ketiga, nauzubillah ya, bisa jadi dia udah say goodbye, see you again to all of you gitu kan, seperti itu. Kita nangis semua ini. 7 hari kita tahlilan juga lewat Zoom gitu. Dari kemarin meninggal sampai 7 hari ke depan, nanti jam 7 malam. Nah, saya jelasin kan, kalau begini ini kan tidak hanya makna love, ya kan, tapi apa namanya, heart, ya kan, heart, hati harus disucikan. Ini ada yang aneh nggak dengan suara saya? Iya, bukan so seksi, bukan. Emang lagi ini ngomong melulu gitu kan, banyak ngomong ya. Jadi heart, saya keluar aja gitu kan. Ya apa?
dikasih jeda 15 menit untuk menemukan pop ini maksudnya apa. Karena itu nanti akan dikumpulin semua pendapat kita dalam bentuk obituari buku. Wah keren deh, gue duluan deh. Jibril udah datang duluan gitu kan. Gitu. Udah saya sampaikan aja, saya tulis heart gitu kan. Heart ternyata yang sampaikan, jagalah hatimu. Satu. Dengan apa? Ya mudah-mudahan sih setuju ya, gitu kan. Supaya benar dimuat gitu. Jadi ketika kita bicara hati, pasti kita bicara tentang keterhubungan hamba dengan sang semesta, makhluk dengan sang pencipta. Heal in his presence. Saya bilang gitu, heal in his presence. Jadi selalu merasakan kehadiran dia dalam setiap aktivitas kita, walaupun last minute kita mau pulang. Seperti itu, satu. Terus kedua, saya memaknai dari heart itu kan banyak dari kita ini tadi saya perhatiin itu, ada yang makan tapi kok pada ngeliatin saya, ngeliatin Bang Damai, ngeliatin Mas Sony gitu kan. Ini enggak heal in his presence. Banyak kayak gitu kan. Wah ada Romo, berhenti dulu deh, salaman gitu kan. Udah ke distract tuh. Harusnya kita makan mindfulness dan mindlessness, merasakan betul kehadirannya itu. Itu yang akan melebur jadi energi, jadi cahaya. Karena kata Paul juga bilang, be the light wherever you are, katanya. Jadilah cahaya di mana saja kamu berada, sekecil apapun cahayamu. Heal in his presence. Yang kedua, engage. Yang kedua apa dari heart, engage ya. Selalu hidup engage with purpose, punya tujuan. Masa 11 bulan yang lalu setelah digembleng madrasah rohani sebulan Ramadan ini nggak naik ya, kesadaran kita. Jadi punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oh kemarin sudah sebulan, bulan Syawal, 6 hari sunnah Syawal aku kerjain. Kemudian membiasakan, membadankan puasa-puasa sunnah. Bukan untuk pahala. Kalau udah hafal udah nggak ngomong pahala. Asik. Ya kan? Bener. Ngomongnya paha. Iya, bener. Ngomongnya transferan. Kan gitu. Harus ada goyongnya, nanti udah ngantuk kan. Jadi ada tujuan dalam hidup ini. Ini 11 bulan yang akan datang, setelah 1 bulan dikasih waktu, digembleng langsung sama dia. Bahkan yang menjadi ganjaran bukan apapun, tapi dia sendiri jadi ganjarannya. Ya mestinya kita makin meningkat dong, sesuai namanya Syawal di awal kan. Ini masih Syawal lagi kan. Itu. Jadi selalu itu punya tujuan. Apa tujuan akhirnya? Ya selalu melebur kepadanya. Yang ketiga, heart, kemudian achieve with gratitude. Jadi awali segala sesuatu dengan gratitude, dengan rasa syukur yang mendalam. Tuhan, alhamdulillah bisa silaturahim. Ini jarang-jarang ini kan seleb papan atas semua ini 3 fakir ini. Apalagi Ustaz dalam itu. Ustaz Iib itu. Enggak, jangan nambahin fakir lagi. Nah, Ini 3 fakir, 1 miskin. Fakir miskin. Jadi pas. ya, awali dengan rasa syukur. Jadi kalau selalu mengawali dengan rasa syukur, kita minta atau memberi. Giving tadi kata Ustadz Januar. Kan pakai peci harus dipanggil Ustadz Januar. Ya kan? Jadi gitu. Alhamdulillah dapat makan bakso. Ya kan?
Syukurnya dulu baru dapat makanan. Kalau nggak ada syukur, nggak dapat makanan. Achieve with gratitude. Apalagi? R. R. Jadi ini belum saya tulis, masih di sini deh kemarin gitu. Buat besok Jumat. Jadi yang keempat, jadi rest with patience and humility. Jadi hiduplah dengan penuh sabar tanpa batas dan selalu rendah hati. Duh, bahasa Inggris ya? Alhamdulillah. Terjemahin aja deh. Kan gini, banyak orang hidup nggak sabar kan? Ya kan? Itu. Minggu lalu, 3 minggu lalu, saya jemput istri saya di pasar. Ada istri saya yang cantik tuh lagi main HP. Lagi nyatet. Lagi nyatet. Kalau nanti saya tanya, gitu. Tes buat bahan diskusi. Antri kan, gitu. Rumah dekat gitu. Saya nyela, gitu kan. Ini kan bagian motor semua. Masa gua mau ngantri di belakang mobil? Ya kan harus yang sejenis dong. Alasan saya. Kedua, sebelah pintu khusus untuk motor itu nggak dibuka. Padahal sama-sama bayar. Ya kan? Kita punya hak yang sama dong. Harusnya dua-duanya dibuka. Saya sudah ngadu ke bagian manajemen, iya Pak, nanti dikasih tahu. Itu pasti yang kita buka selalu penuh sampai puluhan. Sedangkan yang sudah di depan ini setengah jalan motor semua. Masa saya di belakang mobil sendiri, nggak lucu banget kan? Saya gini, dia nggak apa-apa, udah saya selak kan gitu. Langsung tatet sampai saya mau parkir, dia masih tatet. Wah, biasa orang Surabaya. Apa yang keluar? Guangzhou, bukan Guangzhou. bukan apa? Bukan Juancu, bukan. Tapi Guangzhou gitu. Keluar tuh semua Pak. Bos, gue juga bayar, itu nggak dibuka. Saya bilang begitu. Nggak bisa lah, ya lo ngomong aja itu sama dia. Gituin kan. Ngomel aja. Lu ngajakin berantem, saya paranin gitu. Lu ngajakin berantem. Gue juga punya hak. Nggak ada 2 menit. Saya bilang nggak ada 2 menit. Kasih dong toleransi. Lu nggak mau kasih toleransi, nggak apa-apa. Gue kasih, gue tungguin di depan. Benar kan? Ngantri Pak gitu. Iya saya tahu ngantri. Kan saya udah bilang, artinya saya minta izin, gue sama-sama motor nih gitu kan. Lu kan sama-sama mobil gitu kan. Lu pikir gue naik motor gak berani yang nama naik mobil? Saya bilang gitu. Oh emosi saya. Saya disebut sabar atau enggak dalam hal itu? Sabar bukan harus diinjak-injak. Indonesia terlalu sabar, ya kan? Makanya nggak dapat apa-apa kita. Lagi perang tarif, dapat apa kita nih? Jadi dengan sabar, ya. Kemudian dengan rendah hati, karena semua kehidupan yang didasari, diawali, dibarengi, dibersamai dengan sabar, pasti akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Sekaligus di situ ada kerendah hatian. It is nothing gitu kan. Semuanya datang dari Allah. Gitu. Yang terakhir apa teh? Tenggo. Thrive with compassion. Bertumbuh kembang dengan welas asih. Jadi 11 bulan yang akan datang, no more hatred, no more cry, no more rust. Nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi ketergesahan, nggak ada lagi nangis yang
ngeluh melulu gitu. Tapi menerima hidup dengan welas asih, karena Allah semua memberikan kita dengan semestanya ini juga dengan kasih sayang. Maka kita berikan lagi. Apapun kejadian kita terima semua dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan yang 5 itu nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya, 7 berikutnya di hari Jumat insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantep nih. Thank you, Romo. Reflection tentang popnya menarik sekali gitu ya. Oke. Silakan, mangga Kang. Kang, iya. Di sini boleh. Masih ada kosong. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Dani. Hatur nuhun. Oke ya, kita udah dapat 3 nih aliran yang sangat-sangat asik. Nanti kita simpulkan dalam satu kesatuan yang menarik. Ibu dan bapak kalau ada pertanyaan boleh siap-siap ya. Karena nanti abis ini kita akan discuss gitu. Oke, berikutnya kita tepuk tangan buat Bang Dame. Silakan, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa bertemu silaturahim halal bihalal dengan sahabat-sahabat yang sama-sama rindu ya. Jadi ada getaran di batin kita yang membuat kita kumpul di sini ya. Tidak ada guru, tidak ada murid. Jadi kerinduan pada Tuhan, pada Allah, kerinduan untuk selalu bersatu, tauhid, menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Rasa keterpisahan itulah sumber penderitaan. Itulah drama kosmos yang dibuat dalam bentuk kisah mitologi. Adam, dari diri Adam itu dikeluarkan Hawa, lalu digambarkan di padang Arafah bertemu kembali saat wukuf. Wukuf berarti berdiam. Jadi Hawa itu adalah diri kita yang selalu merasa terpisah dari Tuhan. Semua derita manusia apapun kemasannya itu adalah rasa keterpisahan dari Tuhan. Jomblo itu rasa keterpisahan. Jomblo. Tapi sebetulnya rasa keterpisahan itu bersamanya dari kerinduan. Dan kerinduan itu asik. Jalaluddin Rumi mengemasnya dalam bahasa yang sangat indah dalam puisi. Dengarkanlah jeritan seruling bambu. Jadi alhamdulillah nih, kita ini sama-sama rindu. Kangen gitu. Belum tentu bisa ngomong begini di keluarga kan. Tuh. Halal bihalal di keluarga kan ngomongnya beda kan? Beda. Pertanyaannya sama. Bertanya. Kapan nikah? Kapan nikah? Kuliah di mana? Kuliah di mana? Kelas berapa? Jadi ini berkah. Terima kasih buat Hafara. Terima kasih dulu. Tepuk tangan buat sahabat. Jadi sini sudah beberapa kali ya Mbak Nova dan teman-teman Hafara. Terima kasih banget. Saya selalu kalau diundang ke sini saya tidak bawa tema, topik apapun, apa yang nongol itu saja. Dan saya banyak belajar tadi dari Ustadz Januar, Ustadz Iib, terus Romo Yusuf, nanti juga Mas Sony, Coach Adam, Kohen, Kang Abu, dan teman-teman di sini. Jadi kita dipertemukan oleh rasa kerinduan. Kerinduan itu datang dari mana? Keterpisahan. Dan sebetulnya tidak pernah terpisah. Jadi kalau dicek semua ajaran agama, termasuk kita ngomong Syawal, kembali ke fitrah, Ramadan, itu semua ceritanya itu. Ibarat kita tetesan air, dia sudah kembali ke laut. Begitu dia di laut, dia ngelihat kemana-mana semuanya adalah laut.
Begitu dia nengok ke dirinya, kok saya dan laut sama gitu. Makanya di dalam tradisi Vedanta Tattwa Asim, aku itu, aku ternyata dia gitu. Kalau Al-Halat kan rada berani, anak Al-Haq katanya. Kalau Yesus bilang aku dan Bapak satu, akhirnya disalib. Kalau di tiga fakir dibagi-bagilah, aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat. Mudah-mudahan nggak tambah bingung gitu. Ini aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat gitu. Gitu. Jadi semua cerita agama, tradisi spiritual di India, di Amerika, di Sunda, mana tuh, Badui, sama Bu. Saya suka traveling kemana-mana itu, mempelajari itu. Tauhid. Ya, Paus juga kemarin ngomong juga kan, itu beredar kan, artikel itu kan. Tuhan kita Tuhan yang satu. Yes. Manifestasinya tadi getarannya kuat banget tuh dari Romo tuh. Cintai, cintai, cintai itu coba tuh teman-teman. Jadi orang yang pernah menyakiti kita, cintai. Saudara kita yang nyebelin, cintai. Yang ngebayar utang, Cintai. Diputus berkali-kali, cintai. Udah itu aja nih. Yes. Ya saya agak ini sama Kang Abu. Kang Abu saya udah nggak punya musuh. Apa? Teman bertumbuh. Itu masih malu-malu, masih belajar. Tapi kalau Ramdas, gurunya Ramdas di India, itu selalu tuh. Kan di perguruan spiritual itu pasti ada dengki-dengkian kan. Kok saya nggak dekat sama guru, kok dia itu. Gurunya selalu bilang, love everywhere, love everything, love everybody. Gitu ya. Jadi siapapun yang terbayang masih mukanya nyebelin, udah cintai. Cintai. Ya memang itu intinya. Tadi saya dapat itu kan Romo ya. ya. Cintai. Iya. Dan Paus mencontohkan itu. Dan ini real nih. Nggak usah ribet-ribet meditasinya Bu. Nggak usah. Nggak usah. Begitu sih. Cintai. Cintai. Kadang-kadang kita harus ngomong, paksakan ke diri kita, kayak afirmasi gitu. Kalau Yesus kan love your enemy. Meskipun ini khutbah di atas bukit. Kalau ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Ini yang marah itu yang itu tadi, si Hawa tadi. Si aku yang suka kita menganggap dirinya ada. Kang Iip tadi bilang itu nggak ada gitu. Kosong, itu kosong. Nah kosong itu ternyata dinamis, itulah cinta. Jadi kosong itu bukan hampa ya. Kosong itu dinamis. Fisika kuantum udah begitu. Dan cinta adalah bahasa yang paling langsung mengalami Tuhan. Cinta. Ya, jadi sudah nonton kajian di Dialog Positif, Romo Yusuf, Ustadz Janur, Kang Iip, Kohen. Waduh di TikTok Kang Abu saya suka tuh kalimatnya kemarin. Saya kalau lagi live ya, ada 1000 orang. Kayaknya saat pun gak ada yang sadar kan. Tapi paling tidak Kang Abu udah nyampein gitu kan. Ada rekamannya gitu. Jadi terima kasih teman-teman Hafarat mengumpulkan kita di sini. Karena para pengajar itu juga susah merasakan satu. Tapi juga jangan sama rata kayak komunis. Perbedaan itu satu sebenarnya. Harmoni namanya. Bineka Tunggal Ika. Jadi saya salah satu latihan saya gitu, begitu kita kosong semuanya hanya hahat aja. Tapi coba nggak begitu kita buka mata, wah ini ketemu orang Batak nih, orang Jawa nih, beda nih sama saya nih. Nah itu latihannya di situ. Menikah, beda cara berpikir, itu latihan. Nggak dianggap, cintai. Dihina, cintai. Ada pengorbanan, sacrifice. Jadi kembali ke fitrah itu ngajarin kita itu. Kita itu aslinya cinta. Asalnya kita itu Rahman Rahim.
Dan kita yang di sini nih, ya masih praktek terus sampai sekarang. Ya, masih praktek terus. Jadi kita adalah, saya suka bilang, sahabat dalam perjalanan. Begitu kita ngaku jadi guru, wah udah mulai deh. Ada yang mengagumi, ada yang memuja. Hati-hati Kang Ib, kalau udah dipuja habis-habisan, ntar lagi dia akan menjadi pembenci. Hati-hati itu. Buka peci ya. Enggak juga. Jadi appropriate. Jadi kalau orang sudah mulai terlalu mengagumi, siap-siap nanti kita akan menjadi orang yang akan dia benci. Ada aja cara. Jadi saya suka kata-kata Kang Abu yang waktu itu ketemu seorang Bante ya. Gimana kabarnya Bante? Kalau motivator kan luar biasa, hebat. Kalau ini apa? Biasa aja. Biasa saja. Tapi itu tuh keren sebenarnya. Ya jadi itu dari saya Kang Abu. Ya. Alhamdulillah. Jadi yang dibicarakan itu kebenaran yang sama, tapi diekspresikan dengan kekhasan masing-masing kan indah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Guru. Baik, terima kasih. Tadi perspektifnya mungkin kebanyakan dari teologis atau sudut pandang Islam, dan karena hafara ini kan universal ya. Makanya kita kedatangan guru yang agak sipit, nggak agak sih, emang sipit. Dan ini kalau di tempat lain mungkin dikafirkan ya. Dan pertanyaannya kapan login? Ngantri. Kohen ini basicnya Buddhis. Saya ketemu Kohen itu di TikTok, dan Kohen ini apa ya? Mendarmakan hidupnya untuk berbagi kesadaran. Dan kenapa bisa terkoneksi? Karena kita ada di frekuensi yang saya rasa saling mengisi gitu, dan kita akan melihat dari perspektif lain yang penting banget ya untuk kita main jauh. Maka yuk kita dengarkan juga dari perspektifnya Kohen. Silakan Kohen, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam bahagia, saya bersyukur dan terima kasih. Salam hormat dulu kepada Ustadz Ib, Kang Abu, Bang Dame, Romo, Bang Sony, Ustadz sama Kang Dani. Terima kasih Hafara sudah mengundang dan mungkin memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Menyambung soal apa yang sudah disampaikan dari para guru dan senior itu, mungkin saya mau menggarisbawahi mengenai cinta ya. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi dan interaksi dengan teman-teman selama saya berusaha untuk belajar dari teman-teman yang lain. Jadi saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Bang Dame mengenai cinta itu. Sebenarnya tidak ada keterpisahan sebenarnya. Yang membedakan adalah titik berangkat awal kita tuh memang kita belajar mengenai kekurangan cinta. Dari kita kecil, kita lahir dalam satu keluarga mungkin yang nggak ada yang sempurna. Keluarga itu nggak ada yang sempurna. Ya. Selalu ada cerita mengenai hal-hal yang membawa kita itu merasakan kekurangan cinta. Tapi itu adalah sebuah titik berangkat yang penting menurut saya ya. Karena cinta yang sejati itu menurut saya adalah sebuah energi yang tak terbatas, yang mampu menyembuhkan dan juga menumbuhkan. Dan itu meliputi. Nah, kalau kita belajar, mungkin kalau dari teman-teman muslim belajar soal teologi atau tauhid sentris itu ada sifat-sifat ilahiyah yang aroman arohim yang esensinya adalah soal cinta tak terbatas itu. Nah, kenapa kita mulai dari kekurangan cinta? Dan kenapa kita kadang-kadang merasa terpisah? Mungkin kalau dari pengalaman saya dan saya belajar dari teman-teman yang lain adalah kita tidak bisa belajar cinta itu dengan diri sendiri. Artinya kita berusaha mencari cinta yang universal itu, tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk bisa sefrekuensi, sesinergi dan juga selaras dengan frekuensi aroman arohim itu.
Nah, mungkin saya cuma bisa berbagi kalau di saat kita sibuk mencari cinta yang universal itu, mungkin kita bisa mulai dari belajar untuk memberikan cinta kepada diri sendiri, yang dimana kita di awal itu memang sudah babnya adalah kekurangan cinta. Ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena Hafara adalah sebuah tempat di mana kita bisa saling berbagi pengalaman, pembelajaran yang secara esensi itu membawa kita itu bisa mencintai diri sendiri dan juga bisa selaras dengan cinta yang universal dari Sang Pencipta. Ya. Jadi mungkin itu aja Kang Abu. Mudah-mudahan setelah acara ini kita bisa dapat sesuatu yang bisa kita tarik benang merahnya mengenai cinta dan juga energi frekuensi cinta dari Sang Pencipta. Itu aja sih. Terima kasih. Selamat siang. Terakhir sebelum pertanyaan, apa rasanya ngisi di ibu pengajian yang hits gini? ya gini ya. Yang menarik ya Kang Abu ya, karena secara jarang kan ngisi pengajian kan? Jarang kan? Jarang. Karena gini ya Kang Abu ya, karena saya tuh melihat sekarang ya, secara kolektif itu kesadaran bertumbuh kan. Artinya itu semangat untuk belajar dan semangat untuk saling jalan bareng itu tinggi sekali, antusiasnya tinggi sekali. Ya. Kalau saya terus terang, concern saya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri selesai dengan diri, baik sebagai guru dan baik sebagai orang tua, untuk kita bisa mewariskan sesuatu ke anak cucu kita. Karena itu dimulainya dari kita nih, generasi kita. Ya. Generasi di bawah kita itu sangat rindu sebuah pembicaraan yang lebih dalam mengenai esensi. Karena kita lihat di medsos, kita lihat di publik itu hal-hal seperti ini nih susah untuk digapai karena dia layernya dalam dan ketutup sama hal-hal yang nggak penting gitu loh. yang viral-viral itu kan nggak menyentuh esensi. Nah, mudah-mudahan dari acara seperti ini kita bisa berbagi, saya juga bisa belajar ya, melampaui keyakinan, melampaui yang namanya kotak mungkin suku, agama ataupun itu. Karena secara hakikat itu kita menuju satu tujuan yang sama, gitu kan? Oke, thank you. Boleh tepuk tangan buat Kohen. Makasih Kohen. Sangat profound banget. Ke Kang Dani dulu, Kang Dani, mangga, punten. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun dari teman-teman Hafara dan para sepuh nih di sini. Terima kasih. Ini kedua kalinya ya saya pertama kali di tahun kemarin juga diajak buat sharing ya di Hafara. Kita ngomongin apa nih Kang Abu? Halal bihalal Kang. Tapi tadi ada kata kunci ya, cinta gitu ya. Cinta, nah, betul. Okay. Cinta, kemudian Bang Dami juga tadi bercerita tentang yang namanya penderitaan gitu ya Bang ya. Penderitaan yang asalnya itu dari keterpisahan. Ya, yang perlu kita sadari adalah kapan pertama kali kita merasa terpisah. Kira-kira kapan? Kenapa? Iya, kapan pertama kali? Itu kan sudah usia kesekian kan ya. Kemudian terpisah dengan orang yang dicintai gitu ya. Tapi pertama kali merasa terpisah tuh kapan? Ketika mulai dilahirkan justru ya, merasa terpisah. Ya. Ketika mulai adanya muncul yang namanya saya. Muncullah di sana ego. Ya. Mengenali saya dari mana? Ketika kecil mengidentifikasi saya itu ketika bercermin, oh ini saya.
Kemudian diajarkan tentang sebuah pemikiran dan konsep-konsep tentang merasa, tentang bersikap yang seharusnya saya itu seperti apa. Sehingga muncullah saya di sini yang tidak suka dengan penderitaan-penderitaan. Ya. Padahal penderitaan yang muncul pertama kali itu jalan menuju pengenalan justru. Ya. Bahwa itu adalah penderitaan alami untuk justru mengenali keterhubungan kembali. Tetapi karena diajarkan untuk menjauhi penderitaan, sehingga kita menolak penderitaan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terciptanya penderitaan tambahan. Ketika terus penderitaan tambahan ini terjadi terus-menerus dan terus kita tolak terus-menerus, maka akan terjauh dari yang namanya sang sumber yang sejati. Terus-menerus. Padahal penderitaan awalnya itu justru untuk menemukan jalan cahaya itu. Nah, bagaimana sekarang kita? Apakah kita mau berdamai dengan penderitaan? Ada ego lagi di sini kan ya? Ketika saya bertanya seperti itu, ada yang namanya resisten, penolakan, dan itu tidak bisa dibohongi. Itu masalah rasa, dan itu ada di alam bawah sadar kita. Itu ada di alam batin kita yang tersimpan. Saking memori emosi, penolakan itu dari sejak awal itu terjadi. Dan kalau dihubungkan dengan cinta, cinta yang mana yang dimaksud? Ya, sehingga kita bisa terhubung dengan Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Apakah cinta yang selama ini kita kenali? Yang dipeluk-peluk, yang ketika diperhatikan. Apakah seperti itu? Ya. Waktu tahun kemarin, saya ingat sekali pertanyaan bahasan tentang cinta ini yang memang ini dari Romo juga awalnya. Ya, saya menanyakan bagaimana cinta yang sejati itu. Kemudian ibu-ibu di sini ingat jawabannya apa dulu? Cinta yang seperti dari ibu kepada anaknya. Ingat nggak waktu itu ya? Saya masih ingat. Jangan nanya yang setahun lalu, kelamaan. Jangan-jangan masih belum transform gitu ya? Karena cinta di sini adalah menurut ibu kepada anaknya, apakah iya? Ya, karena ketika pagi hari masih cinta sama anaknya, karena masih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika siang hari tidak sesuai dengan diharapkan lagi, cinta itu hilang. Apakah cinta itu? Ya, apakah cinta yang sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah itu cinta? Ya. Nah, jangan-jangan kita belum mengenal cinta yang memang sesungguhnya. Ya, seperti matahari yang selalu menyinari, apakah dia ditolak apa tidak, tetap aja menyinari. Ada rasa yang sama di sana. Sehingga kita misalnya kalaupun kepada anak, ya, cinta tanpa syarat itu adalah dasar dari rasa kasih di situ. Bukan dari rasa kesal, bukan dari rasa keegoan yang tidak dituruti oleh anaknya, misalnya begitu. Ya. Jadi ada cinta yang memang selalu ada di zona kelapangan namanya. Ya. Nah, balik lagi tentang penderitaan ini. Jadi kalau teman-teman mau melampaui ya penderitaan ini dan muncul rasa cinta, rasa kelapangan itu, ada dua yang bisa teman-teman selalu selidiki dalam penderitaan itu. Satu, apakah karena keinginan? Keinginan apa yang muncul? Kalau teman-teman udah ada belajar sama saya, ada 5 ya. Yang utama, 1 ingin dihargai, yang kedua ingin diakui, yang ketiga ingin mengatur, ya harus begini, harus begitu kata kita gitu ya. Yang keempat ingin memiliki, yang selalu pengen megang aja gitu ya. Itu bakal menderita juga tuh, melekat ya. Yang kelima ingin seperti orang lain. Cek itu keinginan itu. Ya. Yang kedua, cek penolakannya. Ya, ketika ada hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan, apa yang sebenarnya kita tolak di sini?
Karena sejatinya penderitaan itu perlu diterima kan sebagai jalan cahaya. Tapi ketika ditolak maka akan terjadi penderitaan tambahan. Nah, dibikin 2 rumus tuh. Apa keinginannya, apa penolakannya. Jika teman-teman mau melampaui itu dan akhirnya menemukan yang namanya cinta, zona cinta yang sesungguhnya, yaitu rasa kelapangan itu. Itu mungkin Kak Bu, nuhun. Terima kasih. Keren. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Kang Dani. Dan mungkin langsung ke Mas Soni, silakan Mas. Saya pikir udah selesai. Jangan begitu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diawalin dari yang paling ustad sampai yang paling nggak ustad. Saya bilang yang paling nggak ustad itu lebih buruk dari yang kafir katanya. Jadi ya oke lah, terima aja ya. Jadi lewatin yang kafir ini lebih parah lagi kira-kira gitu. Jadi gradasinya gitu. Jadi gini gitu ya. Gini. Ya, gitu. Lawannya Syawal nih. Ini orang paling tawaduk. Saya tadi nggak tahu mau ngomong apa, tapi kira-kira tadi ada beberapa ngomong cinta gitu kan. Saya jadi ingat lagunya Krisdayanti yang paling nggak enak. Lagunya gini, mencium taimu gitu. Seumur hidupku selamanya. Aduh, nggak enak banget itu. Mencium taimu lagi. Bodor juga gitu. Ini belum pernah gini di 3 Pagi loh. Iya, jadi oh ya tadi Kohen ini ya belum login ya Kang Abu ya. Belum. Mungkin dia lupa passwordnya. Saya bimbing coba asyhadu alla. Coba ikutin kata-kata saya. Tar. Berarti kalau logout passwordnya sama bisa login lagi dong. Jangan dia nggak login lupa passwordnya. Ikutin saya aja. Oh kita bikin nggak sadar dulu dia baru bisa. Jadi tadi terima kasih ya teman-teman di sini, nggak ada guru nggak ada murid, tapi kalau kita mau anggap teman-teman kita ini adalah guru-guru kita, guru-guru saya juga. Banyak sekali tadi yang disampaikan dari kesadaran-kesadaran yang diterima. Kalau saya lihat dari teman-teman saya yang duduk di sebelah saya ini, itu adalah orang-orang yang mengalami segala sesuatu itu karena dapat dari pengalaman pribadi masing-masing gitu ya. Bukan dari sesuatu yang diakumulasi dari bacaan, dari dari lebih banyak dari pengalaman. Dan pengalaman tuh ada rasanya gitu. Jadi kalau rasa itu diceritain, itu jadi konsep gitu. Jadi kalau saya misalnya kita tadi bicara tentang cinta, ada bicara tentang kosong, bicara tentang fitrah, itu jadi konsep kalau teman-teman semua tangkap gitu ya. Karena sesuatu yang dari pengalaman dan dari perasaan kemudian diceritakan dan orang mendengar lalu bilang oh iya benar, itu jadi konsep. Jadi bahayanya kalau kita sudah menerima konsep merasa sudah mengalami gitu. Jadi udah cukup sampai ditahu aja gitu loh, nggak usah perlu ngalamin gitu. Jadi kira-kira omongan-omongan temen di sini nggak usah dipercaya amat lah. Gitu. Karena kalau bahayanya orang beriman adalah dia persamaan orang beriman dan orang tidak beriman tuh sama-sama tidak mengalami apa-apa yang diimani atau tidak diimani gitu. Jadi lebih baik nggak usah beriman tapi nggak usah percaya gitu. Tapi mengalaminya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau kita bicara tentang perjalanan kembali kepada fitrah kita sebagai roh Tuhan yang setiap saat seharusnya kembali kepada Tuhan, melebur, meluruh di dalam Tuhan, harusnya itu adalah sesuatu hal yang fitrah itu artinya apa sih artinya fitrah itu? Fitrah itu artinya menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain gitu. Jadi
menjadi diri sendiri itu artinya fitrah kita gitu. Fitrah kita yang terbebas, segala sesuatu bukan kita. Jadi kalau ingin menjadi diri sendiri, maka lepaskanlah apa yang bukan diri kita gitu kan, sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Dan diri kita sendiri itu adalah roh Tuhan yang harusnya menjadi bagian lebur kembali larut luruh di dalamnya gitu ya. Jadi kalau mau pilih guru lah gitu ya, itu pilihlah guru yang mengantarkan kita kepada diri sendiri, kepada Tuhannya gitu ya. Dan makanya seringkali kita misalnya di Tiga Fakir bilang Tuhan itu kalau kita sebut dengan kata-kata Allah, Tuhan, apapun itu jadi sebuah konsep. Karena segala sesuatu dinamai itu jadi konsep yang terbatas ya. Kalau kita bilang cinta, Allah mencintai, cinta kita tadi konsep kayak tadi Kang Dani bilang kayak ibu mencintai anaknya masih konsep, bukan yang kayak gitu. Kasih sayang tuh kayak apa? Jadi konsep. Jadi kita katanya kalau menurut Tao Te Ching tuh tahu yang sebenarnya lah, tahu yang tidak bisa disebut gitu. Jadi artinya kalau masih bisa disebut berarti bukan yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi kalau kita belajar sama guru, carilah guru yang mengantarkan kita kepada diri sejati kita atau Tuhan itu sendiri. Dan kalau misalnya kita bicara Tuhan, kalau saya bilang tidak dinamai, lalu saya sebut Tuhan itu misalnya engkau, berarti masih di luar kita. Kalau saya ngomong sama Mas Januar, dialah yang maha tahu, berarti di sana, di sini nggak ada. Makanya di terminologi yang Tiga Fakir misalnya disebutnya aku 4, 3, 2, 1 sampai ke aku 1 kamu. Artinya sebenarnya guru yang sebenarnya mengantarkan diri kita ke aku 1 kita masing-masing gitu. Ke aku 1 kita masing-masing. Sampai di situ, nah kalau disebut mengantarkan itu bukan berarti kita lagi diajak ke satu tempat, karena yang namanya aku 1 itu nggak ada di satu tempat tertentu dan terbatas. Aku 1 itu ada di mana-mana, sehingga ketika mengantarkan kita ke aku 1 kita, berarti mengantarkan kita di Tuhan yang ada di mana-mana gitu. Jadi makanya bukan di Tuhan yang di suatu tempat. Makanya perjalanan menuju kepada Tuhan itu, ketika perjalanan menuju kepada Tuhan itu berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Jadi di dalam diri kita sendiri menemukan aku yang sejati, yaitu Tuhan itu. Dan sebenarnya berarti guru-guru yang sebenarnya itu cuma mau berpesan bahwa kamu akan aku bawa ke Tuhan yang kamu sudah ada di dalam itu, dan ketika kamu sudah ada di dalam itu, kamu menyediakan diri untuk terhubung kepada Tuhan langsung dengan cara yang paling mudah, yaitu tidak mengapa-ngapa di titik wusto, di titik tengah. Tidak perlu mengapa-ngapa, kamu akan terhubung dengan Tuhanmu langsung, sehingga apa-apa yang aku katakan kepadamu tentang cinta, kasih sayang, memaafkan, bahagia, bersyukur, bersabar, berserah, pasrah, dan sebagainya yang tadinya kamu tahu sebagai konsep, pada saat itu kamu akan mengalaminya sendiri gitu. Dan pada saat kamu mengalaminya sendiri itu, kamu bisa bercerita sesuatu yang mungkin beda dengan apa yang kita ceritain di sini gitu. Karena setiap orang punya aliran pengalaman yang berbeda-beda gitu. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan gitu ya, kalau kan kata-katanya siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tapi begitu dia melepaskan dirinya, dia hanya bisa mengenal Tuhan ketika Tuhan itu memperkenalkan dirinya langsung melalui alirannya, di mana dirinya udah nggak ada gitu. Jadi begitu Tuhan memperkenalkan langsung, maka kita bisa mengalami sifat-sifat Tuhan itu
Bukan dari kata-kata orang gitu, tapi dari pengalaman sendiri. Misalnya sebagai contoh, saya sudah lepas dan melebur di dalam Tuhan, di aku satu gitu. Lalu pada hari ini saya mengalami halal bihal yang harusnya saling memaafkan, tapi bukan saya yang memaafkan ibu-ibu semua. Saya hanya menyediakan diri dan membiarkan Tuhan yang memaafkan itu menggunakan diri dan keberadaan saya untuk memaafkan sesama gitu. Nah, pada saat saya terhubung kepada Tuhan di titik wusto dan tidak mengapa-ngapa, membiarkan Tuhan yang mengalirkan sifat yang maha memaafkan dan mengampuni itu mengalir pada diriku dan memaafkan sesama, baru saya bisa tahu, oh itu maksudnya Tuhan maha memaafkan gitu. Kok saya bisa ya memaafkan orang yang tadinya saya punya rasa benci gitu, pada saat saya dialiri oleh sifat Tuhan yang memaafkan, saya kok bisa memaafkan seutuhnya gitu, setuntasnya. Sampai saya bisa mendoakan musuh-musuh yang saya anggap musuh seperti orang-orang yang saya kasih dan sayangi gitu. Oh ternyata beda nih. Dengan maaf, oh kita salah kata Pak Ustadz gitu. Oh kita lebaran harus saling memaafkan, pret lah. Jazz kali-kali bukan Fred, jazz kali-kali jazz. Iya. Bukan Fred gitu ya. Iya. Enggak, belum ngalamin, kamu belum ngalamin, alamin sendiri gitu. Oh gitu ternyata. Oh ternyata mengalami kebahagiaan tuh gini toh gitu. Kebahagiaan itulah Tuhan gitu. Jadi sifat Tuhan tuh maha bahagia. Jadi bagaimana kamu mau mencari kebahagiaan? Jangan berhenti mencari kebahagiaan. Biarkan kita lepas, tidak mengapa-ngapa di titik nol, titik wusto. Tetap biarkan sifat Tuhan yang maha bahagia itu mengalir pada saya saat ini juga. Oh ternyata bahagia itu gini toh ternyata gitu. Gitu. Oh jadi orang itu harus pandai bersyukur, pret. Bersyukur yang kayak apa? Jangan bersyukur konsep. Bersyukur yang apa? Nah kita biarin dong suatu saat kan udah dianterin ke Tuhannya masing-masing. Jadi mengalami Tuhan. Oh Tuhan tuh ternyata Tuhan itu menggunakan diriku untuk bisa aku melihat. Aku kan melihat nih. Emang yang melihat siapa? Hah? Yang melihat siapa? Tuhan. Tuhan pakai diriku sehingga sifat yang maha melihat itu, yang disebut maha melihat di Al-Quran itu wujud gitu loh. Sehingga Tuhan bisa menggunakan seluruh penglihatanku sehingga Tuhan bisa terbukti maha melihat. Lalu bersyukur. Yang bersyukur siapa? Tuhan. Aku hanya dialiri sifat Tuhan, malah lagi bersyukur melalui diriku. Itu beda banget. Beda banget gitu. Tuhan maha apa? Maha mendengar. Aku bisa mendengar. Yang mendengar siapa? Tuhan. Aku hanya menyediakan diriku untuk dipakai Tuhan untuk dialiri sifat yang maha mendengar. Gitu. Dan sebaliknya. Jadi tadi sebelum kesini aku cerita sama Kang Abu. Jadi di pasar Mampang tadi itu ada satu truk yang ngalingin setengah jalan karena dia mau nurunin kelapa. Truknya segede gaban, kelapanya masih banyak, jadi dia berhenti. Nah, jadi orang macet nunggu dia sampai ujung-ujung mana-mana gitu. Sampai saya ada 300 meter dari situ. Ini lama banget ini kalau ditungguin kayak begini, dan orangnya nyantai banget gitu nurunin kelapa satu-satu, di belakangnya ada bis gede gitu. Terus saya turun tadi datang ke sini, saya turun jalan, saya keplak itunya apa namanya, kacanya itu loh, kaca bisnya segini, kaca truknya itu loh, prak, retak dikit-dikit gitu. Terus udah gitu si orang, ini supirnya mana nih, saya bilang gitu. Kamu yang supirnya, ada orang bilang gede gitu, saya toyor palanya, kamu supirnya gitu, kamu apa namanya, pindahin truknya. Pak, maaf Pak, saya itu orang nggak punya, ini kaca saya retak. Iya kamu nggak punya, emang nggak punya otak kamu, saya bilang gitu. Pindahin sekarang. Begitu pindahin saya tendang gitu kan, pindahin sekarang, pindahin. Lalu dia pindahin, nunggu sungut-sungut gitu. Di belakang
motor banyak banget gitu, tepuk tangan semua, hore gitu. Itu cinta apa kasih sayang atau marah atau gimana? Satu orang ketawa tuh, hore tuh, terus ada supir bis yang di belakang giniin saya gitu. Nah, jadi cinta kasih sayang yang konsep kita pikir lemah lembut, harus sama orang halus. Bukan begitu, bukan gitu loh. It's not that gitu. Kalau saya nggak begitu, itu satu ini nggak selesai gitu kan. Jadi aliran itu, hidup di aliran. Nah itu dialiri sifat Tuhan yang maha tegas misalnya gitu. Oh iya saya lagi dipakai nih misalnya gitu. Dan sifat Tuhan tuh banyak banget. Jadi artinya kita tuh harus mengalami sendiri lah gitu ya. Dan ketika kita mengalami sendiri, saya rasa teman-teman di sini juga pengen mendengar pengalaman teman-teman sekalian gitu. Jadi apa yang bisa diceritakan ketika misalnya mengalami suatu, oh iya saya hari ini mengalami pengalaman untuk menjadi fitrah dan dialirkan gitu, kira-kira gitu. Nah ketika seperti itu sebenarnya tugas guru itu udah selesai sih. Udah selesai dalam arti udah mengantarkan kepada fitrahnya masing-masing gitu. Mungkin itu Kang Abu dari saya. Keren. Maaf, ini karena yang paling kafir jadi maaf ya kalau banyak yang salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan buat Mas Soni. Terima kasih. Oke, saya rasa insight-nya banyak banget dari guru-guru semua di sini. Sorry Mas. Mungkin ada feedback ataupun pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan dari peserta, mangga dipersilahkan. Kan saya MC aja. Nanti saya terakhir ya. Karena kalau tadi paling kafir, ini paling gak jelas. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan atau insight atau berbagi sudut pandang, atau saya rasa pertanyaan sih nanti bisa dibahas di kajiannya. Tapi betul tadi kata Mas Soni, ada yang mau berbagi dalam konteks apa sih dari pembelajaran hafara misalkan atau di mana-mana yang bisa di-share sama kita semua gitu. Mangga, silakan. Ada Mbak mau sampai menyampaikan sesuatu? Atau siapa? Kok jadi diam-diam gini sih ibu-ibu? Oh iya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Saya Hesti. Jadi kalau misalnya tadi tentang pengalaman yang sudah saya alami gitu ya, sejak ikut kelas kajian hafara. Jadi di awal tahun 2025 ini terus terang, karena Tiga Fakir pernah waktu itu mengadakan pembahasan tentang kiamat. Awal 2025 ini saya mengalami kiamat. Kiamat apa? Dalam arti di awal tahun ini saya harus meninggalkan apa yang sudah menjadi kebanggaan saya, identitas saya. Bahkan itu sudah menjadi, menurut saya pribadi setelah saya self inquiry, itu kayak semacam jadi kemelekatan saya selama 1,5 dekade terakhir. Dalam arti apa? Biasanya saya bekerja, biasanya saya mengajar. Tapi di awal tahun ini saya diputus kontrak. Awal-awal ketika saya mendengar keputusan bahwa saya harus dinonaktifkan,
itu ada perasaan semacam apa ya, terkejut itu pasti ada. Tapi terkejutnya bukan karena saya nggak terima keputusan itu. Tapi yang saya pikirkan pada saat itu adalah bagaimana caranya saya harus menyampaikan keputusan yang berat ini kepada keluarga saya, terutama orang tua saya. Karena saya itu anak pertama dan sedikit dari orang tua saya ya, saya juga ya menanggung biaya mereka gitu. Itu sangat berkecamuk selama 1 hari. Berkecamuk dalam pikiran saya. Sampai pada saat itu saya nggak bisa tidur. Karena terus memikirkan gimana caranya nyampein keputusan ini ke orang tua. Bahwa mulai lusa saya udah nggak kerja lagi. Dan alhamdulillah at the following day di kemudian harinya saya dialirkan dalam arti itu menurut saya Allah sudah memberikan sebaik-baiknya waktu ya. Dalam arti pada saat tengah hari setelah makan siang hanya ada saya dan kedua orang tua saya di situ. Dan pada saat itu saya memberanikan diri untuk bicara apa adanya. Bapak, Ibu, mohon maaf. Mulai hari Senin besok saya udah nggak kerja lagi di situ. Dan saya pikir orang tua saya reaksinya mungkin akan emosional, sedih atau marah gitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tua saya cuma bilang, oh begitu. Terus saya sempat selama 30 detik terdiam. Terdiam apalagi setelah mendengar ibu saya bilang seperti ini. Oh gitu. Ya udah dinikmatin aja. Lagian kamu mau ngapain kerja terus di situ? Apa yang kamu harapkan? Gitu. Mau jadi apa kamu? Nah, setelah pernyataan mau jadi apa kamu? Mau ngapain kamu terus di sana? Itu yang membuat saya terdiam selama setengah menit. Oh iya ya. Aduh. Nah, terus ada sambungannya dari orang tua saya bilang, ya sebaiknya ini dijadikan pembelajaran agar apa? Agar kamu coba lebih mendekat sama keluarga. Kamu harus belajar banyak lagi sama keluarga. Kerjakan tugas-tugas apapun di rumah yang kamu bisa. Gitu. Karena apa? Karena selama ini coba kamu evaluasi diri. Coba kamu lihat ke diri kamu. Dan itu benar. Karena jujur aja selama saya kerja, saya lebih mementingkan karir daripada keluarga saya. Dalam arti gini, saya sanggup untuk di sekolah itu sampai sore hari. Tapi ketika misalnya orang tua saya nelpon, saya sering gak ngangkat. Saya sering silent handphone saya. Sampai orang tua saya marah, sampai adik saya marah. Kamu gimana sih? Kan dulu udah dibeliin handphone. Tapi sekarang kamu ketika punya handphone, kita menghubungin sangat susah. Gitu. Saya pernah dimarahin kayak gitu. Oh iya. Dan pada saat itu, saya mulai introspeksi diri. Saya kembali ke keluarga. Dan sampai hari ini memasuki hari yang ke-120. Memasuki hari yang ke-120 setelah saya mendapatkan keputusan itu. Saya pikir setelah itu saya pesimis, jangan-jangan rezeki saya udah berhenti sampai di situ. Tapi apa nyatanya? Setelah dari situ, justru yang saya rasakan adalah saya mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar, mungkin 2 atau 3 kali lipat dari apa yang saya pernah dapatkan selama saya kerja. Gitu. Kenapa? Karena di situ saya jadi paham bahwa konsep rezeki itu bukan cuma hanya uang, bukan cuma hanya materi, tapi kesehatan, kebahagiaan, quality time sama keluarga itu bagian dari rezeki yang patut kita syukuri. Dan di situ
Allah mengalirkan saya untuk mengalami pengalaman kasih sayang, pengalaman cinta, pengalaman untuk supaya saya lebih bersabar dalam menjalani kehidupan ini gitu. Dan itu amazing banget rasanya gitu ya. Dan ketika tadi saya meng-highlight sedikit dari pembicara tentang masalah cinta dan rindu, ada hal yang menarik yang mau saya simpulkan. Pertama adalah tentang rindu. Sebenarnya rindu itu bukan soal keterpisahan. Karena menurut saya dalam rindu itu kita selalu terhubung dengan Sang Maha Cinta melalui setiap doa yang kita panjatkan. Dan kemudian yang bicara masalah tentang cinta, saya juga ada kesimpulan dari aliran bahwasanya kita lahir karena cinta, kita hidup untuk cinta, dan kita mati meninggalkan cinta. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu Hesti. Keren, thank you. Makasih. Ada lagi? Kok jadi malu-malu gini sih ibu-ibu? Iya, jadi amin. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu, insight? Cukup lah ya? Oke, kalau gitu. Karena rundown paling penting tuh foto-foto kan. Nah, abis ini kita foto-foto. Oke, mungkin sekali lagi boleh tepuk tangan buat kita semua. Sebagai final statement, mungkin izin para guru saya menyimpulkan sesuatu. Kadang kita nunggu sesuatu gitu ya, what's happening next gitu. Kita selalu menunggu apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi gitu. Dan mungkin momen hening yang mungkin barusan saja kita rasakan adalah sesuatu yang awkward, sesuatu yang kita tidak nyaman, sesuatu yang kita merasa aneh justru. Padahal di balik itu semua, ketika kita mulai menyadari, kalau saya mengutip satu statement dari Nabi Muhammad, la sautin wala harfun, nggak ada suara, nggak ada huruf. Bahwa ketika realitas sudah menjadi kata, ketika cinta sudah menjadi konsep, ketika Tuhan sudah menjadi nama, bahkan itu bukan yang sejati. Maka mungkin kita terlalu sibuk mencari cara di mana kita bisa bertanya sama diri sendiri bahwa gimana sih cara melihat? Gak pernah ada teori cara melihat bahwa hanya buka mata dan saksikan. Gimana cara mendengar? Hanya mendengarkan. Dan sehingga kalau kita sibuk mengumpulkan sapu dan gak pernah nyapu, maka kotoran tetap ada gitu. Dan mungkin satu hal yang sangat bahagia buat saya pribadi secara subjektif gitu. Saya menemukan satu forum yang dimana di sini semua tidak ada keterikatan antara guru dan murid. Semua di sini jadi murid. Semua di sini tidak tergantung kepada siapapun. Semua di sini saling menumbuhkan. Yang saya rasa ketika kita bicara dalam satu esensi misalkan ya, Ibu dan Bapak dan teman-teman semua, mungkin saya mau mengambil satu analogi bahwa sesuatu yang ada pasti nggak ada. Let's say kalau kita bicara galaksi Bima Sakti gitu ya, sekitar 4-5 miliar yang akan datang bakal tabrakan sama Andromeda sih gitu. Dan mungkin kita nggak ada. Tapi nggak usah khawatir, kita juga udah nggak ada sih 4-5 miliar tahun yang akan datang ya. Tetapi maksud saya adalah, jika dilihat dari Bima Sakti, matahari, bumi itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan kalau kita bicara kita sebagai manusia di hadapan bumi, kita tuh debu. Nothingness gitu. Maka berbicara tentang nothingness, saya rasa menyambung dari semua dalam konteks apapun. Satu hal yang memberatkan kita untuk membicarakan kita ada keterpisahan, kalau boleh saya menggunakan kata-kata yang sangat simpel, bahwa ketika dirimu merasa dirimu itu penting, ketika aku merasa bahwa aku ini penting,
maka keterpisahan mulai terjadi di situ. Jadi untuk menyadari bahwa kita tuh nggak penting-penting amat gitu ya. Kalau kita ngerasa penting, omongan nggak didengerin, sakit hati. Pakai tas baru nggak dikomen, sakit hati. Pakai baju mahal nggak di komen lagi, nggak ditanyain, sakit hati. Jadi saya rasa mulai belajarlah untuk merasa tidak penting. Karena penyakit orang yang ngerasa penting itu cuma ada dua. Satu, dia susah berterima kasih. Dan dua, dia akan susah untuk minta maaf. Nah, mudah-mudahan pembelajaran bersama kita ini semakin meniadakan. Jadi kalau di Tiga Fakir kita ngomong nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, ini sebetulnya bukan slogan sih. Tetapi sesuatu yang sudah kita alami, yang akhirnya kesimpulannya seperti itu. Tapi juga jangan sampai ngomong, aku tuh emang nggak tahu apa-apa, tapi emang dia nggak pernah belajar sih, gitu. Emang nggak tahu apa-apa beneran, gitu ya. Dalam artian kalimat itu terjadi setelah perjalanan panjang untuk menyadari bahwa pada akhirnya sesaat kita melepaskan semua tempelan-tempelan, jangan lupa kita ini aku satu yang menjadi aku dua, dan aku dua yang penuh dengan tempelan. Ditempelkan identitas, ditempelkan apapun keinginan, ditempelkan pride, ditempelkan garis keturunan dan seterusnya. Sesaat tempelan-tempelan itu masih mendominasi kita, saya rasa akan sangat sulit untuk kembali kepada fitrah. Jadi kita tepuk tangan buat guru-guru yang hebat di depan ini. Terima kasih. Dan di forum ini beneran kita tidak look up. Ingat ya, bener kata Bang Dame, sesaat kita idle, kita akan kecewa udah pasti. Sesaat kita beneran mengidolakan sesuatu, karena apa? Siapapun orang pasti akan melakukan hal yang akan kita kecewa, pasti. Dan saya akan menutup dengan statement dari Suryo Mentaram. Suryo Mentaram pernah bilang gini, mau kamu di level paling bawah, mau kamu di level tengah, mau kamu di level paling tinggi, mau status sosial yang rendah, tengah atau tinggi, mau kamu segala punya, mau kamu gak punya apa-apa, rumus dalam hidup tetap akan berlaku bahwa sebentar kamu bahagia, sebentar pun kamu akan sedih. Sebentar kamu akan bahagia, dan sebentar pun kamu akan sedih. Semuanya hanya sebentar, maka dalam menjalani yang sebentar ini, yuk apapun yang kita terima dari para guru ini, ujungnya adalah bagaimana kita melatih dalam perilaku kita sehari-hari. Setuju? Oke. Terima kasih, dan pembelajaran seperti Hafara ini sangat bertumbuh kembang, sangat bahagia. Terima kasih untuk siapapun yang selalu bersemangat untuk belajar, dan saya rasa mudah-mudahan vibes atau energi ini juga akan menjadi energi kebermanfaatan yang kita akan wariskan ke generasi yang akan datang. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia, dan yang paling penting tetap sadar bahwa kita semua nggak penting-penting amat gitu ya. Oke? Terima kasih. Mungkin ada penutup dari Hafara, tadi dari Nyonya Rumah, sekarang mungkin dari Ketua Pelaksana. Bu Nora mungkin ada satu speech? Ada. Satu aja? Ya. Maksa ya. Jadi datang ngomong Assalamualaikum, terima kasih, Waalaikumsalam gitu Bu, silakan. Cukup Bu Nova? Udah ya? Baik, kalau gitu kita tutup. Ibu Tessa tadi udah mau ada closing statement mungkin? Bu Tessa? Bu Nora? Iya, ini lempar-lemparan ya. Oke, kalau gitu saya rasa kita akhiri untuk memohon Mas Soni menutup dengan hening sesaat. Mas Soni mungkin kita hening sejenak, silakan. Marilah kita awali hening ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam, bagi yang lain membiarkan kasih sayang Allah bantu untuk dapat kasih sayang Allah membuka
hati, pikiran, seluruh diri dan keberadaan kita, mengarahkan seluruh hati, diri, keberadaan kita hanya mengarah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan menghubungkan seluruh diri dan keberadaan kita selangsung-langsungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah. Kasih sayang Allah bantu kita untuk di sini saat ini seutuhnya, diam tidak mengapa-ngapa, melepaskan semua harapan, kepentingan, kemauan, melepaskan seluruh hati, diri dan keberadaan kita pasrahkan dan serahkan seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Untuk dapatlah Tuhan menghubungkan seluruh keberadaan diri kita dengannya di titik tengah, di titik di mana kita tidak melakukan apa-apa, di titik di mana kita hanya duduk diam, berpasrah dan berserah, memasrahkan seluruh hati dan diri kita untuk dibimbing oleh Tuhan, agar semua doa pada kesempatan kali ini hanyalah aliran energi, petunjuk, bimbingan, dan dari kasih sayang Tuhan. Tuhan yang terkasih dan tersayang, biarlah diriku diam tidak mengapa-ngapa untuk dapat Engkau alirkan sifat-Mu yang maha bersyukur untuk menggunakan seluruh diri, hati, dan keberadaanku untuk bersyukur kepada Engkau atas semua nikmat, berkat, karunia, dan rahmat-Mu yang mengalir berkelimpahan setiap saat tiada hentinya atas seluruh hati, diri, keberadaan, dan hidup kami setiap saat, sehingga kami dapat merasakan dan Engkau alirkan sifat-Mu yang maha bahagia, lepas, berkelimpahan di dalam hidup kami ini sesuai menurut kehendak-Mu. Kami hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan halal bihalal. Biarlah sifat-Mu yang maha memaafkan dapat mengalir pada seluruh hati, diri, dan keberadaan kami untuk dapat Engkau pergunakan seluruh hati, diri, dan keberadaan kami memaafkan kesalahan sesama kami yang pernah bersalah kepada kami, memaafkan semua peristiwa-peristiwa yang menyebabkan trauma di dalam hidup kami, dan memaafkan diri kami sendiri karena pernah melakukan kesalahan kepada siapapun. Sehingga semua energi-energi, emosi-emosi yang masih bersarang, masih bermalam, masih menetap di seluruh hati, diri, dan keberadaan kami dapat kami lepaskan seutuh-utuhnya, setuntas-tuntasnya, agar seluruh tubuh, emosi, dan energi kami dapat dibebaskan dari semua kotoran dan sumbatan, sehingga energi-Mu yang tertinggi dan terbesar, yaitu kasih sayang, dapat mengalir lancar, memenuhi semua relung, semua sisi, semua ruang
di dalam tubuh energi kami, sehingga seluruh tubuh energi kami hanya berisi kasih sayang-Mu. Tuhan yang terkasih dan tersayang, biarlah kami hari ini dapat menyambung tali silaturahmi kepada sesama kami di grup Hafara, untuk juga kami dapat terus-menerus vibrasikan, pancarkan, dan alirkan kepada seluruh sesama kami, agar semua kasih sayang-Mu yang berkelimpahan, yang saat ini kami rasakan dan mengalir pada diri kami, dapat kami vibrasikan, kami alirkan, kami lepaskan, dan kami pancarkan untuk sesama kami, agar kami terus-menerus dapat dialiri oleh kasih sayang-Mu yang tiada henti. Tuhan yang terkasih dan tersayang, biarlah sifat-Mu yang maha tahu, maha membimbing, dapat terus-menerus mengalir pada seluruh hati, diri, dan keberadaan kami, agar setiap saat yang kami alami bisa menjadi peristiwa pembelajaran yang membuat kesadaran kami terus bertumbuh, yang membuat kesadaran kami terus-menerus berkembang, yang membuat kesadaran kami terus-menerus disucikan, dimurnikan sesuai menurut kehendak-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran yang sejati yang berasal dari-Mu. Tuhan yang terkasih dan tersayang, biarlah kami dan teman-teman kami pada saat ini selalu terus-menerus dialiri oleh sifat-Mu yang maha memberi rejeki, maha menyembuhkan, maha memberi kesehatan, yang maha pengasih, maha penyayang, sehingga hidup kami dapat terus-menerus berada di dalam kesejahteraan, keberkahan, keberlimpahan, dan kami dapat menikmati saat-saat indah di mana kami dapat Engkau pilih untuk mengalami pengalaman-pengalaman-Mu, mengalami sifat-sifat-Mu, mengalami pengetahuan-pengetahuan-Mu, dan mengalami indahnya dialiri oleh kasih sayang-Mu. Tuhan yang terkasih dan tersayang, terima kasih dan puji syukur kami kepadamu. Engkau telah memilih aku, Engkau memercik menjadi aku untuk dapat dipilih untuk melayani-Mu setiap saat dimanapun kami berada, dengan membiarkan seluruh hati, diri, keberadaan, hidup, mati, dan seluruh apa yang ada di diri kami dan keberadaan kami hanya untuk melayani-Mu, untuk membiarkan Engkau pergunakan segala-galanya dialirkan oleh kehendak-kehendak-Mu setiap saat. Tuhan yang terkasih dan tersayang, terima kasih dan puji syukur kami kepadamu. Amin. Terima kasih semuanya. Kalau ada kata-kata saya yang tadi rada-rada nyeleneh dan saya mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dapat saling mendoakan dan saling berada di dalam limpahan dan kasih sayang Tuhan setiap saat yang kita pancarkan kepada sesama,
sepulang dari acara ini, sehingga kasih sayang Tuhan tidak hanya dirasakan oleh apa yang ada di ruangan ini, tapi juga dirasakan oleh orang-orang lain di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat guru-guru yang luar biasa itu. Sedikit Kang Abu, makanan masih banyak, jadi masih ada lontong sayur. Ya. Tadi belum kan? Jadi kan, terus masih ada Bang Damai harus nyanyi biasanya. Pokoknya ya habis pengajian kita ngapain? Party. Jangan sedih. Hatur nuhun, terima kasih, kita tepuk tangan untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih.